Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim khusus untuk tanggal 25 September sampai tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pertanyaan ini merupakan penjabaran dari Kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dalam sorotan tema mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Nah, kita tahu bersama bahwa Kitab Ulangan ini memiliki 34 pasal, 959 ayat, dan 2461 kata. Kitab ini ditulis oleh Musa pada tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab ini berisi khotbah Musa sebelum umat memasuki tanah Kanaan. Mengapa Musa merasa penting untuk menyampaikan khotbah ini kepada umat yang akan memasuki tanah Kanaan? Sebab umat yang dimaksud di sini adalah umat yang lahir di padang pasir. Generasi yang lahir di Mesir yang bisa memasuki tanah Kanaan hanya dua, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, sekarang mari kita arahkan perhatian kita pada 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 25 September sampai tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud mengucap syukur memberi persembahan dalam perikop ini? Pertanyaan yang kedua, mengapa orang tidak memberi persembahan hasil pertama dalam hidup pribadi dan keluarga? Jelaskan dan berikan contoh. Yang ketiga, bagaimana pemahaman yang benar tentang persembahan sebagai bentuk pengakuan dan ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai pusat, sumber berkat, dan keselamatan dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan ini satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang dimaksud mengucap syukur memberi persembahan dalam perikop ini? Saudara, jika kita membaca perikop ini, kita tidak akan jumpa dengan kata mengucap syukur. Tidak ada dalam perikop ini. Dalam Kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11, kita tidak menjumpai kata mengucap syukur. Perikop ini bicara tentang membawa hasil pertama dari bumi. Nah, membawa hasil pertama dari bumi dan itu dibawa kepada Tuhan, itu yang kita sebut persembahan. Nah, mengapa umat disuruh membawa hasil pertama dari bumi? Nah, jawaban atas pertanyaan ini dapat kita lihat dalam ayat 1 dari pasal 26 Kitab Ulangan. Demikian bunyinya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, ayat 2, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dari 2 ayat ini jelas bagi kita, umat diminta oleh Tuhan untuk membawa hasil pertama dari bumi atau hasil pertama dari apa yang dia tanam di ladang itu dibawa kepada Tuhan. Motivasinya adalah apabila umat masuk ke negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Jadi kalau umat memasuki negeri itu, mereka diminta oleh Tuhan membawa hasil pertama dari apa yang mereka tanam di negeri itu. Jika mereka tidak memasuki negeri itu, berarti persembahan hasil pertama tidak mungkin diperintahkan oleh Tuhan. Dari sini jelas bagi kita bahwa persembahan itu adalah respon umat setelah mereka mengalami kebaikan Tuhan. Jadi jika Tuhan berkenan membawa umat memasuki tanah Kanaan, lalu mereka bercocok tanam di situ, kemudian mereka panen. Nah, untuk mengingat kebaikan Tuhan ini, umat diminta
memberikan persembahan. Jadi persembahan itu adalah respon umat terhadap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, persembahan yang disebutkan di sini adalah hasil pertama dari bumi. Nah, dari sini jelas bagi kita, persembahan hasil pertama bumi itu sesungguhnya merupakan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang memberikan apa yang telah dijanjikannya. Persembahan hasil pertama bumi adalah wujud ucapan syukur terhadap kebaikan Tuhan bagi umat Israel, di mana Tuhan menepati janjinya memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka. Jadi yang dimaksud dengan mengucap syukur dengan memberi persembahan di sini adalah menyatakan sembah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Tuhan bagi umat. Kasih karunia itu adalah memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena Tuhan telah berbuat baik, memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel dan memberkati apa yang mereka tanam di sana. Maka sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, atau sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan, umat diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan hasil pertama bagi Tuhan. Nah, dalam konteks kita sekarang, persembahan hasil pertama dari bumi itu dapat kita jabarkan sebagai hasil pertama dari pendapatan kita, hasil pertama dari usaha kita, hasil pertama dari pekerjaan kita. Itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau pendapatan itu jumlahnya kecil, atau hasil dari usaha itu jumlahnya, nilainya kecil, orang tidak begitu merasa berat memberikannya. Tetapi jika hasil pendapatan pertama itu dalam jumlah yang besar, nah di sini yang jadi soal. Apakah orang akan memberikan hasil pertama dari usahanya itu kepada Tuhan atau tidak? Nah, ini sesungguhnya tantangan jika kita mau menerapkan persembahan hasil pertama dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang sedang kita buat, dari segala usaha yang kita kerjakan saat ini. Nah, inilah jawaban atas pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa orang tidak memberi persembahan hasil pertama dalam hidup pribadi dan keluarga? Jelaskan dan berikan contoh. Dari pertanyaan ini kita diminta untuk mencari tahu mengapa orang tidak memberi persembahan hasil pertama dalam hidup pribadi dan keluarga. Kemudian kita diminta untuk menjelaskan dan memberikan contoh. Nah, ada banyak faktor orang tidak memberikan persembahan hasil pertama dalam hidup pribadi dan keluarga. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, pihak gereja kurang bahkan tidak mengajarkan tentang hal ini. Saya bersungguh-sungguh mengatakan tentang hal ini dalam materi katekisasi gereja ketika membahas tentang persembahan. Persembahan hasil pertama bumi, persembahan hasil pertama dari pendapatan kita, persembahan hasil pertama dari usaha kita, itu kurang mendapat penekanan atau bahkan tidak sama sekali. Cobalah kita jujur, jika kita mengikuti ibadah di gereja, mendengarkan khotbah dalam setahun, apakah pernah kita mendengar khotbah tentang persembahan hasil pertama dari bumi, persembahan hasil pertama dari usaha kita, persembahan hasil pertama dari pendapatan kita? Apakah itu dalam setahun kita pernah mendengarkan khotbah tentang hal itu? Saya sendiri mau mengatakan bahwa jarang sekali, bahkan nyaris tidak pernah khotbah tentang persembahan hasil pertama dari bumi,
hasil pertama dari pendapatan, hasil pertama dari gaji kita, hasil pertama dari usaha kita. Itu nyaris tidak dikhotbahkan atau tidak sama sekali. Nah, karena pihak gereja kurang bahkan tidak mengajarkan tentang hal ini, itu membawa dampak warga jemaat tidak mendapatkan pemahaman tentang hal ini, dan karena tidak punya pemahaman, tidak mungkin mereka mengadakan persembahan hasil pertama dari bumi, hasil pertama dari gaji, hasil pertama dari usaha, hasil pertama dari pendapatannya. Yang kedua, keteladanan pelayan. Apakah semua orang yang melayani Tuhan sebagai majelis jemaat misalnya telah menerapkan persembahan hasil pertama dari bumi, hasil pertama dari gaji, hasil pertama dari usaha, hasil pertama dari pendapatannya? Apakah para pelayan telah menerapkan itu? Kalau para pelayan telah menerapkan itu, jemaat pasti akan mengikuti. Tapi kalau ini tidak mendapatkan perhatian, kalau ini tidak dilakukan oleh para pelayan, mana mungkin warga jemaat dapat menerapkan jenis persembahan ini. Dan yang ketiga, ruang persembahan di gereja. Apakah dibuka ruang untuk mempersembahkan hasil pertama dari pendapatan, dari gaji, dari usaha? Apakah itu dibuka di gereja atau mendapatkan arahan dari gereja dalam setiap ibadah minggu? Yang keempat, pribadi maupun keluarga tidak memahami dengan benar atau tidak mendapatkan pemahaman tentang persembahan jenis ini. Nah, karena tidak mendapatkan pemahaman tentang persembahan jenis ini atau tidak memahami persembahan jenis ini, maka tidak mungkin persembahan hasil pertama dari bumi, persembahan hasil pertama dari gaji, dari usaha, dari pendapatan kita, itu dapat diterapkan, itu dilakukan dalam kehidupan bergereja. Itulah jawaban kedua yang boleh saya berikan saat ini. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pemahaman yang benar tentang persembahan sebagai bentuk pengakuan dan ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai pusat sumber berkat dan keselamatan dalam kehidupan kekristenan kita? Saudara, pertanyaan ini sangat baik. Mengapa saya katakan demikian? Sebab di sini kita akan menggali pemahaman yang benar tentang persembahan. Mengapa hal ini penting? Sebab dalam komunitas agama lain, dalam komunitas persekutuan yang lain, di luar kekristenan, ada juga yang dinamakan persembahan. Nah, apakah motif dan tujuan mereka memberikan persembahan itu sama dengan motif dan tujuan orang Kristen memberikan persembahan? Ini yang prinsip dan mendasar untuk kita ketahui. Nah, pemahaman di luar komunitas Kristen, persembahan itu motifnya supaya Allah, supaya Tuhan, supaya yang ilahi memberkati kita atau berbuat baik kepada kita. Jadi saya memberikan persembahan supaya yang saya sembah ini berbuat baik kepada saya, memberkati saya, selalu melakukan yang terbaik bagi saya. Jadi saya memberikan persembahan dengan motivasi itu. Nah, kemudian persembahan ini tujuannya untuk menyenangkan hati yang disembah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan memberikan persembahan dari komunitas di luar kekristenan. Karena itu, yang dibawa itu semacam bujukan bagi Tuhan atau semacam bujukan bagi yang ilahi untuk berbuat baik kepadanya, karena dia telah memberikan yang terbaik, memberikan yang mahal nilainya. Nah, itulah pemahaman yang kita jumpai di luar komunitas Kristen. Dan bukan tidak mungkin pemahaman ini juga ada di dalam komunitas Kristen. Nah, sekarang bagaimana pemahaman persembahan dalam komunitas kekristenan? Saudara, dalam pemahaman iman Kristen,
persembahan kita satu sama lain bisa saja berbeda bentuk dan nilainya. Tetapi motif dan tujuannya berbeda dengan pemahaman yang saya uraikan di atas. Motifnya bukan supaya mendapat kebaikan, bukan supaya diberkati, tetapi karena kita sudah mendapatkan kebaikan itu. Karena kita sudah diberkati, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita memberikan persembahan. Jadi terbalik dari pemahaman yang di atas. Kalau yang di atas, saya memberikan persembahan supaya saya diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan persembahan supaya Tuhan berbuat baik kepada saya. Itu motivasinya. Tetapi dalam penghayatan iman Kristen, bukan itu motivasi kita memberikan persembahan. Motivasi kita adalah karena Tuhan telah menyelamatkan saya ketika saya percaya kepadanya. Karena Tuhan telah berbuat baik kepada saya, menganugerahkan keselamatan, dan memberikan napas kehidupan bagi saya sampai detik ini. Maka saya menyatakan syukur kepadanya dengan memberikan persembahan. Itu motifnya. Nah, tujuannya juga berbeda dengan yang saya uraikan di atas. Yang mana tujuannya itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk membuat hatinya senang. Bukan itu tujuan kita memberikan persembahan. Tujuan orang Kristen memberikan persembahan adalah mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita, mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Tujuan kita memberikan persembahan bukan supaya Tuhan senang, tetapi sebagai wujud ungkapan syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu tujuan kita memberikan persembahan. Nah, jadi dalam hal memberikan persembahan, janganlah kita berpikir supaya kita diberkati, supaya Tuhan senang. Itu pemahaman di luar iman Kristen. Titik berangkat kita memberikan persembahan adalah sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dan telah berbuat baik bagi saya sampai saat ini. Tuhan itu pusat kehidupan. Jika di dunia ini ada kehidupan, itu karena ada Tuhan. Jadi Tuhan ada sumber kehidupan di dunia ini. Saya memberikan persembahan karena Tuhan adalah sumber berkat di dalam kehidupan ini. Saya memberikan persembahan karena Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Tuhan adalah penyelamat kita. Jadi karena Tuhan adalah pusat kehidupan, Tuhan adalah sumber berkat, Tuhan adalah penyelamat kita, maka kita berterima kasih kepadanya, mengucap syukur kepadanya dengan memberikan persembahan. Inilah sesungguhnya motivasi kita dan tujuan kita dalam memberikan persembahan. Hindarilah motivasi memberi supaya diberi. Ketika kita memberi sesuatu kepada Tuhan, kita memberi karena kita telah lebih dahulu diberi oleh Tuhan. Dan nilai pemberian Tuhan itu sangatlah mahal. Apa itu? Keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Disitulah letak kasih karunia Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, tertulis di sana, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, demikian tanggapan saya atas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 25 September sampai tanggal 1 Oktober tahun 2022. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus, sumber berkat, senantiasa memberkati kita. Shalom.